Meksiko pastikan lolos ke babak 32 besar World Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Kemudian bagaimana peluang Jepang, Belanda, Jerman? Apakah mereka akan menyusul Meksiko? Selengkapnya kita bahas di Sportivize. Welcome to the ultimate football spectacle. This is Sportivize World Cup Special. Guys, ketemu lagi bersama saya. Dan saat saya membuat video ini itu sedang persiapan untuk laga grup C dan grup D. Saat ini akan memasuki untuk laga grup D antara Amerika Serikat menghadapi Australia, yang sebelumnya kontennya sudah saya buat di video sebelumnya, silahkan ditonton jika teman-teman tertarik. Dan saya minta tolong, kayaknya ini baru pertama kalinya nih saya meminta bantuan kepada teman-teman untuk membantu untuk mensubscribe channel ini, untuk mensupport saya sebagai seorang difabel netra yang sedang belajar membuat konten sepak bola. Dan ya memang sejak dulu saya tertarik untuk ngomentarin soal sepak bola, dan baru tahun ini saya berusaha untuk konsisten membuat video, dan semoga ini menghibur. Dan kalau misalnya memang di antara teman-teman sekalian ada yang ingin dikomentari terkait apakah mengenai gaya saya memberikan ulasan atau kekurangan-kekurangan yang mungkin perlu saya benahi nantinya, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Oke, di video kali ini saya ingin berupdate dulu. Jadi di pagi tadi itu sudah kelar matchday kedua untuk pertandingan di grup A, di mana Afrika Selatan bermain imbang dengan Meksiko 1-1. Kemudian tuan rumah Meksiko berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Kita bahas dulu pertandingan antara Afrika Selatan menghadapi Ceko, di mana Ceko unggul lebih dahulu, gol cepat di menit ke-6 ya. Hampir sama sih skemanya, lewat throw in, kemudian para pemain Ceko kemudian berhasil mencetak gol. Tetapi Ceko ini sepertinya memang ciri khas permainannya lebih banyak bertahan ya, sehingga itu tentu saja membuat pemain-pemain Afrika Selatan percaya diri untuk tetap melakukan serangan. Padahal menurutku kalau Ceko terus melakukan pressing, mencoba mengubah cara bermainnya dari bertahan ke menyerang, menurutku peluang menang bagi mereka akan jauh lebih besar. Bahkan mungkin mereka bisa menambah keunggulan, tapi karena bermain bertahan, membiarkan Afrika Selatan terus menekan, hingga akhirnya Afrika Selatan berhasil mendapatkan penalti di menjelang akhir pertandingan, dan itu dimaksimalkan dengan baik oleh para pemain Afrika Selatan sehingga mereka berhasil menyamakan kedudukan 1-1. Ini skor yang merugikan sih bagi kedua tim ini, karena dilawan mereka di matchday terakhir itu cukup berat, terutama bagi Ceko yang akan menghadapi tuan rumah Meksiko di matchday terakhir, dan Afrika Selatan yang harus menghadapi Korea Selatan di matchday terakhir. Dan apabila kedua tim ini kalah di matchday terakhir, dapat dipastikan bahwa kedua tim ini bakal tersingkir. Peluang dari Afrika Selatan ataupun Ceko untuk lolos ke babak selanjutnya setidaknya menjadi salah satu dari best of 3 itu harus mereka harus memenangkan pertandingan. Jadi nanti poinnya akan menjadi 4, dan apabila bisa meraih 4 poin, setidaknya mereka dapat bersaing dengan grup-grup peringkat 3 di grup-grup lain. Dan menurutku poin 4 itu menjadi salah satu poin aman lah ya, untuk menjamin salah satu tim bisa lolos ke babak 32 besar. Itu sih, jadi riskan sekali peluangnya. Kemungkinan besar sih kalau menurutku, karena lawan di matchday terakhir cukup berat bagi kedua negara ini, kemungkinan besar keduanya bakal tersingkir. Oke, kita bahas selanjutnya mengenai laga antara Meksiko
menghadapi Korea Selatan ini betul-betul seru ya. Korea Selatan seperti biasa permainannya lebih menonjol, bahkan di babak pertama kelihatan sekali bahwa Meksiko ini lebih bermain berhati-hati ya, sehingga mereka tidak begitu banyak mendapatkan peluang. Justru Korea Selatan yang lebih agresif di babak pertama, namun memang tidak ada satu peluang pun yang dapat mereka konversi juga menjadi gol. Ada satu peluang emas tapi masih bisa diselamatkan oleh para pemain dari Meksiko. Nah, di babak kedua Meksiko mencoba mengubah cara permainannya untuk lebih agresif, dan akhirnya mereka dapat satu peluang yang bisa dimanfaatkan berawal dari kesalahan dari penjaga gawang Korea Selatan yang tidak begitu sempurna menguasai bola sehingga bola itu terlepas dan dimanfaatkan oleh salah seorang pemain dari Meksiko untuk mencetak gol. Dan ya, tertinggal 1-0, sebenarnya Korea juga tetap berupaya untuk membalas ya, tapi lagi-lagi belum menjadi rezeki sepertinya, belum Dewi Fortuna belum berpihak kepada Korea Selatan, sehingga sampai di akhir pertandingan meskipun mereka memiliki begitu banyak peluang, skor 1-0 ini tetap bertahan dan membuat Meksiko menjadi tim pertama yang lolos ke babak 32 besar ya, dan sekaligus juga memuncaki klasemen di grup A. Sebenarnya klasemennya masih bisa berubah apabila meskipun sulit sih, Meksiko kemungkinan besar akan menjadi juara grup A, kecuali ada keajaiban di match di terakhir, misalnya ketika Meksiko kalah 2 atau 3 gol dari Ceko, kemudian Korea Selatan juga bisa menang dengan selisih gol yang lebih banyak. Nah, ini kemungkinan klasemennya berubah, tapi sepertinya tidak sih. Meksiko sepertinya akan tetap berada di puncak. Kalau prediksi saya, Meksiko akan tetap berada di puncak klasemen. Sementara Korea Selatan meskipun kalah di pertandingan kali ini, itu mereka tetap bisa lolos ke babak 32 besar dengan catatan di match terakhir mereka mengalahkan Afrika Selatan, atau mungkin bahkan seri pun sebenarnya Korea Selatan ini tetap bisa lolos, tapi mereka akan bergantung dari hasil. Ketika misalnya Meksiko berhasil mengalahkan Ceko, maka Korea Selatan tetap akan berada di posisi kedua dengan poin 4. Tapi menurutku Korea tidak akan bermain aman. Ya, saya juga berharap Korea Selatan tetap menampilkan permainan seperti ini, menyerang dan lebih berupaya untuk memaksimalkan peluang untuk menjadi gol, dan juga di akhir klasemen mengoleksi poin 6 dan akan mendampingi Meksiko untuk melaju ke babak 32 besar. Oke, selanjutnya kita bahas grup B, di mana di grup B juga sudah menuntaskan match day kedua, di mana di partai pertama itu ada Swiss menghadapi Bosnia. Laganya sebenarnya cukup membosankan. Di babak pertama tidak ada gol yang tercipta, tapi di babak kedua jadi seru, di mana Swiss akhirnya berhasil mencetak 4 gol di babak kedua, sementara Bosnia itu hanya bisa membalas 1, dan skor akhirnya adalah 4-1. Ini luar biasa, akhirnya Swiss menunjukkan permainan yang sebenarnya, dan dengan hasil ini peluang mereka untuk maju ke babak selanjutnya juga terbuka dengan poin 4. Kemudian di laga lain juga ada tuan rumah Kanada yang berhasil mengalahkan Qatar dengan skor yang sangat mencolok 6-0. Ini juga ada faktor lain yang mengakibatkan Kanada bisa mencetak selusin gol, dan Jonathan Davis, salah satu key player dari Kanada, itu berhasil mencetak hat-trick. Salah satu faktor penyebabnya kenapa Kanada bisa mencetak selusin gol ini karena pemain Qatar mendapat 2 kartu merah, dan
memang sih pelanggarannya memang layak untuk diganjar kartu merah, dan di menit ke-51 itu Qatar tinggal bermain dengan 9 orang, sehingga mereka betul-betul dieksploitasi oleh Kanada, dan akhirnya Kanada mencetak 3 gol lagi di babak kedua, dan skor akhirnya adalah 6-0 yang tentu saja membuat Kanada kokoh di puncak klasemen dengan unggul selisih gol yang sangat banyak dengan Swiss. Dan sebenarnya Swiss dan Kanada ini berpeluang yang paling memiliki peluang besar. Kalau saya sih bisa memastikan bahwa kedua negara ini sebenarnya sudah bisa dikatakan lolos ke babak selanjutnya. Ya karena poinnya sama-sama 4, meskipun misalnya salah satu tim ini itu nantinya berada di posisi ketiga yang kemungkinannya sangat kecil, ya boleh dikatakan kedua tim ini juga sebenarnya sudah lolos ke babak 32 besar. Bosnia di grup ini juga masih memiliki peluang untuk lolos ke babak selanjutnya dengan catatan mereka mengalahkan Qatar di matchday terakhir, berapapun hasilnya. Oke, itu review sementara untuk hasil pertandingan di malam dan sampai pagi tadi. Selanjutnya kita akan mencoba memprediksi 4 laga di grup E dan juga grup F, di mana malam nanti laga pertama yang akan berlangsung sebenarnya adalah pertandingan di grup F ya, antara Belanda menghadapi Swedia. Ya, kita ingat Belanda bermain imbang sebelumnya dengan Jepang. Kemudian Swedia itu berhasil meraih kemenangan dengan skor yang mencolok juga 5-1 atas Tunisia. Dan apabila nanti Swedia berhasil mengalahkan Belanda, maka secara otomatis Swedia akan melaju ke babak berikutnya, babak 32 besar. Ini luar biasa juga sih Swedia, karena di kualifikasi di wilayah Eropa sebenarnya mereka tertatih-tatih juga di babak kualifikasi, tapi pada akhirnya mereka berhasil lolos, dan sebuah kejutan saya sih memprediksi bahwa Swedia pasti akan memenangkan pertandingan ketika akan menghadapi Tunisia, tapi skor 5-1 itu sebuah hasil yang di luar dugaan. Tapi memang lini depan dari Swedia ini betul-betul menjanjikan dengan ada Alexander Isak, kemudian pemain tengah yang mencetak 2 gol itu Yacine Azari ya, yang merupakan keturunan Tunisia juga. Ini salah satu pemain yang tidak terduga dan mengejutkan juga permainannya dan berhasil mencetak 2 gol. Tapi saya rasa Belanda juga akan berusaha untuk memenangkan ataupun mengupayakan untuk memenangkan pertandingan. Saya yakin Ronald Koeman sudah memikirkan strategi, sebab di laga sebelumnya mereka gagal memaksimalkan kemenangan yang sebenarnya sudah di depan mata, tapi karena Ronald Koeman lebih memilih bermain bertahan pada saat itu, akhirnya Jepang berhasil menyamakan kedudukan, yang kemudian membuat Belanda semakin sulit ini untuk maju ke babak berikutnya apabila tidak mampu memaksimalkan laga ini. Ini akan berat sih bagi Belanda, apalagi melihat Swedia berhasil menang dengan skor yang sangat mencolok di matchday pertama, jadi agak berat bagi Belanda. Tapi saya rasa peluang bagi Belanda untuk memenangkan pertandingan masih di atas sedikit, ya mungkin sekitar 55 berbanding 45% lah. Kalaupun Belanda bisa memenangkan pertandingan, mungkin skornya tipis, selisihnya hanya 1 gol, baik itu boleh saja 1-0 atau 2-1 ya. Tapi Belanda pasti akan berusaha mati-matian untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Kemudian laga kedua nanti malam itu dari grup E, di mana Jerman akan bertemu Pantai Gading. Nah, ini juga menjadi duel yang menarik karena dua negara ini berhasil memenangkan pertandingan di matchday pertama, di mana Jerman berhasil mempermalukan Curaçao dengan skor yang sangat mencolok dengan skor 7-1. Kemudian Pantai Gading juga seru sekali pertandingannya. Selama 90 menit mereka bermain cepat, dan pada akhirnya Pantai Gading berhasil mengalahkan Ekuador yang sebenarnya banyak
lebih banyak diunggulkan di pertandingan itu. Dan dengan hasil ini Jerman dan Pantai Gading sama-sama mengoleksi 3 poin dan berada di puncak dan runner up klasemen grup E sementara. Jadi siapapun yang akan memenangkan pertandingan di partai ini itu secara otomatis akan menyusul Meksiko, memastikan diri untuk lolos ke babak 32 besar ya. Secara peluang sih pasti saya juga masih mengunggulkan Jerman dengan materi pemain yang lebih menjanjikan dari segala lini, dan ya sangat mungkin sekali Jerman akan menang dengan selisih gol yang cukup banyak ya. Baik itu 2 atau 3 gol, itu sangat terbuka. Apalagi sepertinya Jerman sudah kembali ke level permainan mereka sekitar 10 tahun lalu ya, 12 tahun lalu, ketika mereka memang dalam turnamen-turnamen Piala Dunia seperti ini selalu bisa menjadi negara yang bisa membungkam ya, mencetak banyak gol ya. Dalam catatan saya itu nonton Piala Dunia sejak 2002 teman-teman. Jadi waktu itu Jerman berhasil menggurung Arab Saudi dengan skor 8-0. Kemudian di tahun 2010 juga saya ingat Jerman mengalahkan Australia dengan skor 4-0. Dan yang paling terupdate ya di 2014 ketika bermain di Brasil, mereka berhasil mengalahkan Brasil dengan skor 7-1. Jadi Jerman pasti juga akan menang dengan skor banyak dan akan memastikan diri menyusul Meksiko ke babak selanjutnya. Kemudian di laga berikutnya itu ada masih dari grup E antara Ekuador melawan Curaçao. Ya ini juga laganya bisa ditebak sih. Saya yakin ini akan menjadi duel 2 tim terluka, di mana kedua tim ini kalah. Yang lebih menyakitkan Curaçao karena kebobolan 7 gol dari Jerman. Kemudian Ekuador meskipun permainannya cukup bagus di partai ketika menghadapi Pantai Gading, tapi mereka kecolongan 1 gol. Jadi saya rasa Ekuador akan berupaya mati-matian juga untuk memenangkan laga ini. Ya di atas kertas Ekuador akan bisa mengalahkan Curaçao dan tetap menjaga peluang mereka untuk lolos ke babak ke 32 besar. Dan mungkin di partai terakhir yang akan menjadi penentu ketika misalnya Ekuador berhadapan dengan Jerman ya, ini akan menjadi laga sulit. Tapi ya memang Ekuador harus memanfaatkan laga ini untuk bisa meraup poin, untuk tetap menjamin atau membuka peluang agar peluang mereka tetap ada untuk bisa lolos ke babak 30 besar. Nah di laga terakhir itu ada Jepang yang akan menghadapi Tunisia. Tunisia lawan Jepang ini juga laga terakhir di besok, dan ini saya rasa Jepang akan memenangkan pertandingan, apalagi melihat kondisi dari Tunisia yang terluka ya setelah dikalahkan dengan skor yang sangat mencolok oleh Swedia pada partai sebelumnya. Dan sebagai perwakilan Asia, Jepang pasti akan berupaya juga untuk bisa memenangkan partai ini untuk kemudian tetap menjaga peluang mereka untuk lolos ke babak 32 besar ya. Apabila Jepang bisa memaksimalkan laga ini, maka poinnya akan menjadi 4, sehingga ketika menghadapi Swedia di laga terakhir mereka tetap bisa memiliki peluang. Dan ketika misalnya mereka bisa mengoleksi 4 poin juga, peluang mereka apakah menjadi runner up ataupun juara grup ataupun best of 3 tetap ada ya. Jadi saya rasa Jepang akan memenangkan laga nanti dengan selisih ya mungkin 2 gol, lebih realistis ya. Yang kuharapkan sih dari Jepang, karena ketika berhadapan dengan Belanda sebelumnya permainannya itu agak cenderung membosankan ya. Mestinya mungkin Jepang harus mengubah cara bermainnya, bermain dengan tidak bertahan, tidak pragmatis, setidaknya bermain menyerang dengan memanfaatkan kelincahan mereka, memainkan bola dari kaki ke kaki sehingga mereka lebih atraktif dan lebih menghibur, dan tentu saja peluang mereka untuk memenangkan pertandingan itu lebih terbuka.
Oke teman-teman, itu dulu ya prediksi saya. Kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain dan punya prediksi lain, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk terus mensupport saya, dan silahkan apabila ada komentar yang ingin disampaikan terkait dengan mungkin cara penyampaian saya dan seterusnya, ataupun ada pertanyaan, silahkan taruh di kolom komentar. Ciao. Thanks for watching. Subscribe for more World Cup action. See you next time.